Pak Lurah jual tanah warisan demi melamar janda pejabat. Ternyata jandanya cuma tukang masak catering suruhan istrinya sendiri. Saksikan hancurnya harga diri Pak Bambang saat Bu Yati membuka kedok mereka di depan warga sekampung. Pembalasan dendam paling rapi tanpa kekerasan. Tonton sampai habis dan ambil pelajarannya. Cahaya matahari pagi yang menerobos masuk melalui celah ukiran kayu jati di ruang tengah rumah itu tidak membawa kehangatan bagi Yati. Sebaliknya, sinar itu justru mempertegas debu-debu yang menari di udara dan ket tembok pendopo yang mulai mengelupas di sana-sini. Rumah joglo peninggalan orang tua Pak Bambang ini dari luar memang tampak megah, menyiratkan status sosial penghuninya sebagai orang terpandang di desa. Namun, bagi Yati, bangunan tua ini hanyalah sangkar emas yang keropos. Di meja makan kayu jati yang peliturnya sudah memudar, denting sendok yang beradu dengan piring seng terdengar nyaring, memecah keheningan pagi yang mencekam di kediaman Pak Lurah. Yati baru saja selesai menuangkan teh tubruk panas ke dalam cangkir lurik kesayangan ibu mertuanya. Uap panas mengepul, membawa aroma melati yang sepat. Namun hawa di ruangan itu terasa dingin menusuk tulang. Di hadapannya, Bu Joyo, ibu dari Pak Bambang, berdiri dengan pose yang sudah sangat dihafal Yati. Kedua tangan berkacak pinggang, dagu diangkat tinggi, dan mata yang melotot seakan hendak melompat keluar. Wajah wanita tua yang selalu ingin dipanggil, Bu Nyai, itu merah padam. Bukan karena panasnya tungku dapur, melainkan karena amarah yang meledak hanya karena melihat menu sarapan yang tersaji. Di atas meja, hanya ada piring berisi tumpukan telur dadar tipis yang dipotong-potong kecil, beberapa potong tempe garit yang digoreng kering, dan cobek kecil berisi sambal bawang. Menu yang sangat sederhana. Menu yang wajar bagi rakyat biasa. Namun di mata Bu Joyo, ini adalah sebuah penghinaan besar bagi keluarga kepala desa. "Ini apa, Yati?" bentak Bu Joyo. Suaranya melengking, memantul di dinding-dinding kayu rumah itu hingga mungkin terdengar sampai ke pos ronda. Yati terlonjak kaget. Tangannya yang memegang teko teh sedikit gemetar, nyaris menumpahkan air panas ke kebaya lusuh yang dipakainya. Ia buru-buru meletakkan teko itu dan menundukkan kepala. Sikap ngapurancang yang selalu ia tunjukkan untuk meredam ledakan emosi mertuanya. "Itu sarapan, Bu," jawab Yati lirih. Nyaris tak terdengar. "Sarapan kamu bilang." Bu Joyo mendengus kasar. Tangannya menunjuk-nunjuk piring tempe dengan jijik seolah-olah itu adalah kotoran ayam. "Kamu ini sadar tidak kalau suamimu itu lurah? Pak Petinggi Desa. Masak Pak Lurah dikasih makan makanan kuli begini setiap hari? Telur lagi, tempe lagi. Kamu mau bikin anakku mati kurang gizi atau kamu sengaja mau bikin malu keluarga kita di depan warga? Hah?" Kata-kata itu meluncur deras, tajam, dan tanpa saringan. Yati meremas ujung jarik batiknya yang warnanya sudah kusam. Kain itu sudah tipis karena terlalu sering dicuci. Namun itulah satu-satunya pakaian layak yang ia miliki. Hatinya perih. Bukan karena ia tidak bisa memasak gulai atau opor ayam, tapi karena ia tidak memiliki sarana untuk itu. "Ngapunten, Bu," ucap Yati, mencoba memberikan penjelasan logis dengan bahasa krama Inggil yang sopan, meski hatinya menjerit. Uang belanja dari Mas Bambang cuma tersisa segitu. Yati sudah berusaha irit supaya cukup sampai akhir bulan. Harga cabai di pasar sedang naik. "Bu, beras juga." "Alasan," potong Bu Joyo cepat, tidak memberikan celah sedikit pun. Matanya menyipit penuh curiga. Sebuah tuduhan keji mulai terbentuk di bibirnya yang bergincu merah menyala. "Dasar kamu saja yang tidak becus mengatur uang. Atau jangan-jangan kamu korupsi uang belanja anakku, ya? Ngaku kamu. Kamu sisihkan buat beli bedak di pasar malam itu, kan? Atau kamu kirim diam-diam ke bapakmu yang petani miskin di gunung sana?" Yati mengangkat wajahnya, terkejut dengan tuduhan itu. Dadanya sesak. "Astagfirullah. Boten, Bu. Demi Allah." "Halah, jangan bawa-bawa Gusti Allah. Kamu itu, Yati, datang ke rumah ini cuma bawa baju di badan. Bapakmu itu cuma buruh tani yang nyangkul sawah orang. Jangan kira aku tidak tahu akal bulus orang miskin." Cecar Bu Joyo semakin menjadi-jadi. Yati menggeleng cepat, menahan air mata.
Tuduhan mengambil hak orang lain adalah hal yang paling menyakitkan baginya. Terlebih lagi, ia dididik oleh ayahnya, Abah Wiryo, untuk selalu jujur dan menjaga martabat. Ironis sekali. Andai Bujoyo tahu, Abah Wiryo yang ia hina sebagai petani miskin di gunung, itu sebenarnya adalah juragan tanah yang memiliki ratusan hektar perkebunan cengkeh dan tebu. Abah Wiryo bahkan bisa membeli jabatan Pak Lurah ini 10 kali lipat tanpa perlu berhutang. Namun, Yati terikat janji untuk menyembunyikan identitas aslinya demi menguji ketulusan Bambang, ujian yang tampaknya gagal total. Mas Bambang cuma kasih Rp50.000 sehari. Bu, itu harus cukup buat makan kita bertiga, bayar listrik, beli pulsa Mas Bambang, dan iuran kas desa. Kalau ibu tidak percaya, ibu bisa pegang sendiri uangnya besok. Suara Yati bergetar. Ia menyodorkan logika matematika yang sederhana. Rp50.000 untuk gaya hidup, priai desa, yang diinginkan mertuanya adalah sebuah kemustahilan. Belum sempat Bujoyo membalas. Suara pintu kamar utama terbuka kasar. Pak Bambang, Pak Lurah yang terhormat itu, keluar sambil membetulkan sarungnya. Wajahnya masih bengkak bangun tidur. Rambutnya acak-acakan. Tanpa melihat situasi tegang yang terjadi, lelaki itu langsung menarik kursi kayu dan duduk dengan malas, seolah beban desa tidak pernah singgah di pundaknya. Dengan gerakan otomatis, Bambang menyambar gelas kopi yang sudah disiapkan Yati. Ia menyeruputnya berisik, tanpa ucapan terima kasih. Ada apa sih, Bu? Pagi-pagi kok sudah ribut kayak di pasar sapi? Bambang masih pusing nih. Semalam habis rapat di pos kamling sampai subuh. Keluh Bambang. Padahal Yati tahu, suaminya bukan rapat, melainkan main kartu gaple dengan para penjilatnya. Tangannya, tanpa rasa bersalah, menyomot tempe goreng yang baru saja dihina habis-habisan oleh ibunya. Melihat anaknya datang, Bujoyo langsung mengubah nada bicaranya. Amarah yang tadi meledak kini berubah menjadi nada mengadu yang dibuat-buat. Ini loh, Embang. Istrimu ini. Masa Pak Lurah dikasih sarapan begini terus? Ibu kan malu. Le, coba kamu lihat Bu Carik itu. Setiap pagi posting di status sarapannya rawon, sate kambing. Lah kita? Tempe lagi. Mau ditaruh di mana muka ibu kalau ada tamu agung datang? Adu Bujoyo sambil memijat bahu anaknya. Bambang mengunyah tempenya dengan malas. Lalu menatap Yati. Tatapan itu bukan tatapan suami pada istri, melainkan tatapan majikan pada pembantu yang teledor. Ya kamu tuh yang kreatif dong, Ti. Ucap Bambang enteng, seolah menyulap tempe menjadi daging sapi adalah perkara mudah. Kamu itu Bu Lurah sekarang. Penampilan harus dijaga. Masakan harus berkelas. Jangan bikin ibu marah terus. Bikin selera makan hilang tahu nggak? Yati menatap suaminya tak percaya. Mas Bambang tahu sendiri harga daging sapi di pasar kecamatan berapa. Uang jatah yang Mas kasih. Duit lagi. Bambang tiba-tiba menggebrak meja. Piring seng bergetar. Yati tersentak mundur. Nyalinya menciut melihat temperamen suaminya. Kamu tuh ya, tahunya cuma nuntut suami. Bisanya cuma minta duit. Bentak Bambang. Wibawa palsunya sebagai lurah ia gunakan untuk menekan istrinya sendiri. Harusnya kamu bersyukur saya nikahi. Coba kalau enggak, paling kamu masih jadi perawan tua di desa Udik sana. Ikut bapakmu macul di sawah orang. Harusnya kamu sadar diri. Yati, derajatmu itu naik karena nikah sama aku. Kalimat itu menancap tepat di jantung Yati. Sakit sekali rasanya dihina sekejam itu. Asal-usulnya diinjak-injak. Sudah, Embang. Jangan ladeni istri tak tahu diuntung ini. Sela Bujoyo, mengibas-ngibaskan tangannya di depan wajah Yati. Sana kamu ke sungai. Cuci baju seragam bapakmu yang mau dipakai pelantikan besok. Jangan pakai mesin cuci. Listrik mahal. Sikat pakai tangan biar bersih. Dasar benalu. Yati menarik napas panjang. Menahan butiran bening yang mendesak keluar. Ia tidak boleh menangis. Tidak di depan mereka. Inggih, Bu. Yati ke belakang dulu. Ucapnya lirih. Yati berbalik badan, membawa tumpukan piring kotor ke dapur belakang. Namun,
Langkahnya terhenti sejenak di balik sekat dinding anyaman bambu. Telinganya menangkap percakapan lirih antara suami dan mertuanya. Sabar ya, Bu. Nanti kalau rencana kita berhasil, Ibu nggak perlu lihat muka si Yati yang deso itu lagi. Bisik Bambang. Iya, Le. Ibu dengar Jeng Rara, janda pejabat kota yang baru beli villa di bukit itu. Orangnya cantik dan kaya raya. Sawahnya di mana-mana. Kalau kamu bisa dapat dia, aduh, lunas semua hutang kampanye kita dulu. Suara Bu Joyo terdengar penuh harap dan licik. Tenang, Bu. Bambang sudah siapkan strategi. Tapi kita butuh modal buat mendekati dia. Bambang rencananya mau jual tanah warisan bapak yang di perbatasan desa itu buat modal lamaran dan beli mobil baru biar kelihatan bona fide. Jual saja. Ibu setuju. Asal kamu bisa nikah sama janda kaya itu dan ceraikan si Yati anak petani miskin itu. Yati menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak tangis agar tak terdengar. Tubuhnya gemetar hebat. Tanah warisan itu adalah satu-satunya aset yang tersisa dari almarhum bapak mertuanya, dan kini hendak dijual demi mengejar janda kaya yang bahkan belum jelas asal-usulnya. Di dapur yang pengap, Yati menatap pantulan wajahnya di ember air. Wajah lelah seorang istri yang telah berbakti namun dikhianati. Perlahan, air matanya berhenti menetes. Sorot matanya yang tadi sendu, kini berubah menjadi dingin dan tajam. Jeng Rara, janda pejabat. Desis Yati pelan. Sebuah senyum getir dan misterius terukir di bibirnya. Bambang dan Bu Joyo tidak tahu satu hal. Jeng Rara, atau siapapun nama yang mereka sebut itu, sebenarnya tidak ada. Sosok yang mereka incar itu, sesungguhnya adalah Surti, mantan tukang masak catering di perusahaan ayah Yati, yang sengaja Yati minta untuk menyamar guna menguji kesetiaan Bambang. Dan hari ini, Yati mendapatkan jawabannya. Kesetiaan itu nol besar. Silakan jual tanah warisan itu, Mas Bambang. Bisik Yati pada kesunyian dapur. Suaranya mengandung racun dendam yang mematikan. Silakan kejar mimpi kosongmu. Tapi ingat, saat kamu jatuh nanti, jangan harap ada tangan Yati yang akan menolongmu. Siang itu, udara di desa Sukamaju terasa lebih gerah dari biasanya. Namun, bagi Bu Joyo, bukan terik matahari yang membuat keringatnya bercucuran membasahi kebaya, melainkan api keserakahan yang mendadak tersulut di dadanya. Semua bermula di pusat informasi paling akurat di desa itu. Warung kopi dan kelontong Bu Wiryo yang terletak strategis di perempatan jalan utama desa. Suasana di bel-bel bambu depan warung terdengar riuh rendah. Ibu-ibu petani yang baru pulang dari sawah dan bapak-bapak yang sedang istirahat ngarit berkerumun bukan sekadar untuk menyeruput kopi lelet atau membeli gorengan hangat, melainkan untuk melahap menu utama yang jauh lebih lezat, kabar burung. Bu Joyo, yang tadinya hanya berniat membeli gula batu dan teh tubruk, karena persediaan di rumah Pak Lurah menipis, langsung menajamkan telinganya saat melihat Bu Carik sedang berbisik heboh dengan Yunah, bakul jamu keliling. Wajah mereka tampak serius namun berbinar. Ekspresi khas pembawa kabar besar yang bisa mengguncang satu kecamatan. Bu Nyai, sudah dengar belum? Suara Bu Carik setengah berbisik saat menyadari kehadiran Bu Joyo, tapi volumenya cukup keras untuk memancing rasa penasaran. Villa putih peninggalan Belanda di atas bukit perbatasan desa kita itu. Sudah ada yang beli, loh. Mata Bu Joyo langsung membelalak. Villa tua itu sudah tahunan kosong, berdiri angkuh di atas bukit seolah mengejek rumah-rumah joglo di bawahnya. Harganya konon selangit dan angker. Tak ada warga lokal yang berani mendekat. Siapa yang beli? Bu Carik? Investor dari Jakarta? Tanya Bu Joyo antusias. Naluri, orang penting, nya langsung tersentil. Bukan sembarang investor, Bu. Bu Carik menggeleng dramatis sambil mengibas-ngibaskan kipas anyaman bambunya. Katanya, yang menempati itu janda muda dari kota. Cantik banget, Bu. Kulitnya putih bersih kayak kapas. Rambutnya hitam panjang. Namanya Jeng Rara. Dengar-dengar dari Pak Hansip yang jaga malam. Dia itu istri simpanan pejabat tinggi provinsi yang baru saja meninggal kena serangan jantung. Warisannya? Jangan ditanya. Sawahnya berhektar-hektar. Emasnya berkilo-kilo. Kata, janda pejabat. Dan, warisan berhektar-hektar.
bagaikan gending gamelan termerdu yang pernah didengar Bu Joyo seumur hidupnya. Gula batu di tangannya seketika terlupakan. Ia menyeruak ke tengah kerumunan, menyingkirkan Yunah dengan pinggulnya yang lebar tanpa permisi. Sawah berhektar-hektar, Bu Carik, tenane, sambar Bu Joyo, matanya berkilat-kilat liar. Napasnya memburu seolah ia baru saja melihat tumpukan sertifikat tanah di depan mata. Serius, Bu Joyo? Bu Carik mengangguk mantap, menikmati perhatian yang didapatnya dari ibunda Pak Lurah itu. Tadi pagi saya lihat sendiri mobilnya lewat. Bukan mobil pick-up atau Avanza biasa, tapi mobil sedan hitam mengkilap yang panjang itu loh. Pajero atau apa namanya saya nggak tahu. Pokoknya boys banget. Orangnya juga ramah. Tadi sempat buka kaca mobil terus senyum sama saya. Katanya dia pindah ke desa ini cari ketenangan karena masih berkabung. Dan yang paling penting, dia sendirian. Belum punya anak. Janda kembang. Otak licik Bu Joyo langsung berputar dengan kecepatan gasing. Kalkulator imajiner di kepalanya mulai menghitung angka-angka fantastis. Jika Bambang, anak semata wayangnya yang gagah, setidaknya menurut pendapat Bu Joyo, bisa mendapatkan hati janda kaya raya ini, hutang kampanye pemilihan lurah kemarin bisa lunas ketika. Ia tidak perlu lagi pusing memikirkan iuran partai, tidak perlu makan tempe garit, dan tidak perlu lagi malu pada Bu Camat. Ia bisa menjadi nyonya besar sesungguhnya. Ia bisa menyingkirkan Yati, menantun deso yang tak membawa harta itu, dan menggantinya dengan tambang emas, berjalan ini. Tanpa pikir panjang, Bu Joyo melempar uang recehan ke toples kerupuk Bu Wiryo. Gak jadi beli gula, Bu. Saya ada urusan dinas mendadak. Serunya tanpa menoleh lagi. Ia bergegas pulang, setengah berlari, kain jariknya disingkap sedikit agar langkah kakinya lebih cepat. Seolah ia sedang berjalan menuju brankas bank yang terbuka lebar. Sesampainya di rumah joglo, Bu Joyo mendapati pemandangan yang kontras dengan fantasinya. Ruang tamu itu suram. Bau rokok lembak menyan memenuhi ruangan. Bambang sedang tiduran di kursi panjang sambil memijat keningnya yang pening, pusing memikirkan tagihan yang menumpuk, sementara tangannya sibuk membolak-balik berkas desa yang tak ia pahami. Bambang! Bangun! Le! Ibu bawa Wahyu Cakraningrat. Teriak Bu Joyo sambil menghempaskan pantatnya di kursi sebelah sang anak, membuat debu beterbangan. Bambang terbatuk kecil. Kaget melihat ibunya pulang dengan napas ngos-ngosan tapi wajahnya berseri-seri aneh. Ada apa sih, Bu? Dana desa cair? Atau ada warga yang mau jual tanah murah? Lebih dari dana desa. Ini tiket kita buat jadi raja kecil di kecamatan ini. Embang. Bu Joyo mendekatkan wajahnya ke telinga Bambang. Suaranya dipelankan menjadi bisikan konspirasi. Di bukit sana, ada janda pejabat baru pindahan. Namanya Jeng Rara. Mobilnya mengkilap, warisannya sawah berhektar-hektar, dan dia kesepian. Bambang mengerutkan kening. Otaknya yang lamban belum menangkap maksud ibunya. Terus hubungannya sama kita apa, Bu? Mau minta sumbangan pembangunan gapura? Bu Joyo menoyor belangkon anaknya gemas. Ya Allah, Gusti, kamu ini lurah kok pikirannya pendek. Ini kesempatan emas. Bambang, kamu dekati dia. Buat dia jatuh cinta sama wibawamu. Kamu kan lurah, gagah, pakai seragam dinas pasti kelihatan ganteng. Kalau kamu bisa gaet dia, hidup kita berubah. Le, kita nggak perlu lagi pusing mikirin hutang ke rentenir pasar. Kita bisa kuasai aset dia. Bambang terdiam sejenak. Kata-katanya mulai meresap. Bayangan mobil mewah dan sertifikat tanah mulai menari-nari di pelupuk matanya, menggantikan pusingnya hutang. Bosan juga dia hidup dalam kepura-puraan, menjadi lurah tapi dompet kosong. Tapi kemudian, wajah Yati terlintas di pikirannya. Istri yang setia, yang pagi tadi ia bentak. Tapi, kan Bambang sudah punya istri, Bu. Ada Yati. Ucap Bambang ragu. Suara hati nuraninya masih menyala walau redup seperti lilin hampir mati. Bu Joyo mendengus kasar. Wajahnya langsung masa mendengar nama itu. Yati lagi. Yati lagi. Apa yang bisa kamu harapkan dari perempuan deso itu? Dia itu cuma beban. Embang. Lihat,
Sudah setahun jadi bulurah. Apa dia bisa bikin kamu kaya? Enggak, kan? Bisanya cuma bikin sambal terasi sama nyuci baju di kali. Itu pekerjaan babu, bukan istri pejabat. Bujoyo memegang kedua bahu Bambang, mencengkeramnya kuat, menatap mata anaknya tajam-tajam untuk menanamkan racun ambisi. Dengar ibu, Le, jabatan tanpa harta itu ompong. Kalau kamu nikah sama Jeng Rara, kamu bisa naik jadi camat, bahkan bupati dengan modal uang dia. Nanti kalau sudah berhasil, gampang urusan si Yati. Kita pulangkan dia ke bapaknya. Toh dia juga gak punya backing siapa-siapa. Kamu mau hidup begini terus? Dihina orang di belakang karena lurah kok makannya tempe. Pertahanan Bambang runtuh total. Kata-kata ibunya adalah bensin yang menyiram api keserakahannya. Ia membayangkan dirinya turun dari mobil mewah, disambut hormat warga, dan tidak lagi dikejar penagih hutang. Dibandingkan dengan Yati yang sederhana, bayangan sosok Jeng Rara yang kaya raya terasa sangat menggoda iman. Tapi caranya gimana, Bu? Masak Bambang tiba-tiba nongol di vilanya? Tanya Bambang. Nada suaranya mulai terdengar tertarik. Senyum licik mengembang di bibir Bujoyo. Itu urusan gampang. Ibu dengar dia suka jalan-jalan pagi di sekitaran embung desa buat cari udara segar. Besok pagi kamu harus bangun gasi. Pakai seragam dinasmu yang paling bagus. Yang coklat tua itu. Setrika yang licin. Pakai minyak rambut yang banyak. Sengajalah inspeksi desa di dekat situ. Tebar pesona. Ibu yakin, janda kota yang kesepian pasti butuh sandaran pejabat lokal yang mengayomi kayak kamu. Tanpa mereka sadari, di balik pintu dapur yang sedikit terbuka, Yati berdiri mematung. Tangannya gemetar hebat memegang nampan berisi singkong rebus yang baru matang. Hatinya hancur berkeping-keping mendengar rencana busuk itu. Bukan hanya karena suaminya berniat selingkuh, tapi karena mertuanya sendiri yang menjadi sutradara kehancuran rumah tangganya. Air mata menetes membasahi pipinya tanpa suara. Namun, Yati tidak melabrak. Ia menarik napas panjang, menguatkan hatinya yang rapuh. Baiklah, gumam Yati lirih dalam hati. Mundur perlahan kembali ke dapur yang penuh asap kayu bakar. Kalau itu mau kalian, silakan kejar bayangan itu. Aku akan menonton dari sini. Seberapa jauh kalian akan berlari mengejar Surti, tukang masakku? Keesokan harinya, rencana itu dieksekusi. Bambang berdiri di depan cermin lemari jati tua, mematut diri. Seragam dinas lurahnya melekat pas di badan. Seragam yang disetrika licin oleh Yati dini hari tadi dengan penuh air mata. Ingat pesan ibu, Embang. Tunjukkan wibawamu. Bujoyo sibuk merapikan lencana Garuda di dada Bambang. Tenang saja, Bu. Bambang sudah siap. Jawab Bambang percaya diri, menyisir rambutnya ke belakang dengan gaya klimis. Sesampainya di pinggir embung desa yang asri, Bambang beraksi. Ia melihat seorang wanita duduk di bangku taman, memandang ke arah air. Wanita itu memakai gaun terusan bunga-bunga yang elegan, kacamata hitam besar, dan topi lebar. Di sebelahnya terparkir sepeda lipat mahal. Itu pasti dia. Jeng Rara. Bambang mendekat dengan gaya inspeksi. Selamat pagi, Ibu. Maaf mengganggu kenyamanannya menikmati desa kami. Sapanya dengan suara bariton yang dibuat-buat. Wanita itu menoleh, menurunkan sedikit kacamata hitamnya. Matanya menatap Bambang. Senyum manis merekah di bibir merahnya. Itu adalah Surti, yang didandani habis-habisan oleh tim salon langganan Yati. Pak Lurah ya? Aduh. Maaf Pak, saya jadi sungkan disapa pejabat. Ucap Jeng Rara, dengan nada manja. Saya Rara, Pak, pendatang baru. Desa Bapak indah sekali ya, sejuk. Terima kasih, Bu Rara. Sudah tugas saya memastikan warga, termasuk pendatang istimewa seperti Ibu, merasa nyaman. Bambang membusungkan dada. Kalau butuh bantuan administrasi atau apapun, jangan sungkan hubungi saya langsung. Ini kartu nama saya. Wah, Pak Lurah baik sekali. Jarang loh ada pejabat yang turun langsung dan ramah begini. Puji Rara sambil menerima kartu nama itu. Kebetulan saya butuh orang yang paham soal tanah di sini.
Saya ada rencana mau investasi beli sawah lagi. Uang warisan suami bingung mau diputar kemana. Jackpot. Hati Bambang bersorak. Konfirmasi valid. Janda. Kaya. Butuh tanah. Percakapan mengalir lancar. Bambang merasa di atas angin. Ia tidak tahu bahwa setiap kata, setiap senyum manis Surti, adalah naskah drama yang ditulis oleh istri yang ia anggap bodoh di rumah. Sore harinya, Bambang pulang dengan kemenangan. Bu, rencana sukses besar. Bu Joyo memekik girang. Alhamdulillah, sebentar lagi kita jadi orang kaya baru. Embang, jual tanah warisan bapakmu yang di perbatasan itu buat modal ngelamar dia secepatnya. Mereka tertawa lepas. Sementara di dapur, Yati mendengar semuanya sambil mengulek sambal. Suara ulekan batu itu terdengar ritmis, seolah menghitung mundur waktu kehancuran Bambang. Nikmati tawamu sekarang, Mas Bambang, batin Yati dingin. Karena tanah warisan yang akan kamu jual itu, pembelinya adalah aku sendiri, atas nama bapakku. Suasana di Resto Pendopo Agung yang terletak di kota kabupaten itu terasa begitu mewah dan asing bagi Bambang. Hiasan lampu gantung kristal, alunan gamelan Jawa yang dimainkan secara live dengan lembut, dan para pelayan berseragam batik tulis halus mondar-mandir dengan langkah tanpa suara. Bambang duduk gelisah di kursi jati berukir, berusaha menyembunyikan sepatu dinasnya yang kulitnya sudah mulai retak-retak di bawah meja. Di hadapannya, Jeng Rara, Surti yang menyamar, tampak sedang sibuk dengan telepon genggamnya yang canggih. Wajah cantiknya terlihat serius. Keningnya berkerut seolah sedang memikul beban negara. Ia berbicara dengan suara ditekan namun terdengar panik. Halo, Pak Notaris? Iya, saya paham prosedurnya. Tapi masa tidak bisa dipercepat? Saya butuh tanda tangan itu sekarang. Apa? Harus ada down payment 1 miliar dulu baru sertifikat bisa balik nama? Aduh, Pak, dana saya masih tertahan di deposito Bank Pusat sampai bulan depan. Ucap Rara dengan nada frustrasi yang meyakinkan, lalu meletakkan ponselnya kasar di meja marmer. Ngapunten ya, Pak Lurah. Jadi nggak enak nih makan siangnya keganggu. Keluh Rara sambil memijat pelipisnya. Aktingnya sebagai wanita kaya yang sedang pusing benar-benar meyakinkan. Biasa urusan sengketa lahan sawit warisan almarhum suami di Kalimantan. Ribet banget birokrasinya. Kata, lahan sawit, dan warisan, langsung menyambar telinga Bambang bagaikan petir di siang bolong. Ia melupakan sate marangi mahal di piringnya yang mulai dingin. Lahan sawit? Masalahnya berat, Jeng? Tanya Bambang antusias. Tubuhnya condong ke depan, naluri keserakahannya menyala terang. Rara menatap Bambang, lalu menghela napas panjang. Wajahnya berubah sendunan menggoda. Sebenarnya simpel, Pak. Saya mau jual lahan sawit itu. Nilainya sekitar 10 miliar. Pembelinya sudah ada. Investor dari Malaysia. Tapi, sertifikatnya masih di tangan notaris lama suami saya. Dia minta tebusan administrasi 500 juta hari ini juga kalau mau diambil. Kalau tidak, dia ancam mau jual ke pihak lain. Padahal besok investor Malaysia itu mau bayar lunas 10 miliar. Otak Bambang langsung berhitung cepat bagai kalkulator rusak. 500 juta modal. Kembali 10 miliar besok? Kalau dia bisa masuk di situ, dia bukan cuma jadi lurah. Dia bisa jadi bupati. Keserakahan mulai mengambil alih akal sehatnya sepenuhnya. Ia tidak melihat Rara sebagai wanita yang baru dikenal, melainkan sebagai brankas berjalan. Kalau boleh tahu, Jeng Rara kurang dana berapa? Siapa tahu saya bisa bantu carikan solusi. Tawar Bambang ragu-ragu, mencoba terlihat seperti pejabat yang punya kuasa, padahal kas desa saja sering ia pinjam. Mata Rara berbinar. Pak Lurah mau bantu? Serius? Ah, tapi saya sungkan. Saya cuma kurang 300 juta lagi. Pak, uang tunai saya di tas cuma ada 200 juta. Apa Pak Lurah ada kenalan yang bisa pinjami dana talangan segitu? Cuma buat semalam. Pak, besok pagi begitu 10 miliar cair, saya kembalikan 2 kali lipat jadi 600 juta sebagai tanda terima kasih. 300 juta. Angka yang bikin pusing. Tapi bayangan keuntungan 600 juta dalam 24 jam membuatnya gelap mata.
Ia membayangkan wajah bangga ibunya yang bisa pamer ke Bu Camat, dan yang paling penting, ia bisa membuang Yati dan hidup sebagai raja desa selamanya. Tenang saja, Jeng. Demi kelancaran investasi warga, maksud saya, investasi Jeng Rara, besok pagi saya bawakan uangnya. Janji, seru Bambang lantang, tanpa berpikir dari mana uang itu berasal. Sore harinya, ruang tengah rumah Joglo Pak Lurah berubah menjadi ruang rapat darurat. Bambang menceritakan peluang emas itu dengan berapi-api kepada ibunya. Reaksi Bu Joyo sungguh di luar dugaan. Bukannya melarang, mata wanita tua itu justru berbinar lebih terang daripada lampu Petromax. Sikat, Embang, jangan sampai lepas. Seru Bu Joyo sambil memukul meja kayu jati. Ini jalan pintas kita. 600 juta besok pagi, kita bisa lunasin hutang kampanye, renovasi pendopo ini, dan beli mobil Pajero beneran buat kamu dinas. Tapi, Bu, kita nggak punya uang tunai segitu. Kas desa sudah kosong. Bu Joyo terdiam sejenak. Matanya menyapu sekeliling. Lalu terkunci pada lemari besi tua di sudut kamar. Tanah warisan Bapak di perbatasan. Bisik Bu Joyo. Sertifikatnya masih ada kan? Kita jual cepat ke juragan tebu di desa sebelah. Pak Haji Somad itu kan dari dulu ngiler pengen tanah itu. Dia pasti mau bayar tunai hari ini juga kalau harganya miring. Tapi itu tanah keramat keluarga. Bu, amanat Bapak jangan dijual. Bambang agak ragu. Keringat dingin menetes. Itu warisan terakhir. Bu Joyo menoyor kepala Bambang. Amanat. Amanat. Orang mati nggak butuh tanah. Embang. Yang hidup butuh duit. Toh cuma dijual sementara. Nanti kalau uang 600 juta dari Jeng Rara cair, kita beli lagi tanah yang lebih luas. Pakai otakmu. Tanpa mereka sadari, Yati sedang melintas membawa nampan berisi teh sore. Langkahnya terhenti di balik tirai. Ia mendengar semua rencana gila itu. Hatinya mencelos. Tanah itu adalah kebanggaan almarhum bapak mertuanya. Satu-satunya hal yang membuat keluarga ini masih dihormati warga. Mas, Bu, tolong dipikirkan lagi. Selayati memberanikan diri masuk. Tanah itu kan sawah lumbung desa juga. Banyak penggarap yang gantungkan hidup di sana. Kalau dijual ke juragan tebu, nasib mereka gimana? Jeng Rara itu kan orang baru, Mas. Diam kamu, bentak Bu Joyo murka. Tahu apa kamu soal bisnis tanah? Kamu itu cuma iri, kan? Kamu takut kalau Bambang kaya. Nanti dia ceraikan kamu dan nikah sama Jeng Rara. Dasar perempuan deso licik. Jangan jadi penghambat rezeki suami. Bukan begitu, Bu. Yati cuma mengingatkan. Logikanya, orang kaya kok pinjam uang ke lurah desa. Halah, logika orang miskin beda sama pejabat. Potong Bambang kasar. Ia berdiri, mendorong bahu Yati hingga istrinya terhuyung. Minggir, urus saja dapurmu. Yati hanya bisa menatap nanar saat Bu Joyo mengeluarkan map hijau kusam berisi sertifikat tanah warisan. Wajah Bu Joyo tampak begitu puas, seolah memegang tiket surga, padahal itu tiket kehancuran. Malam itu juga, transaksi gelap terjadi. Bambang dan Bu Joyo mendatangi rumah Haji Somad, juragan tebu terkaya dan terlicik di kabupaten. Karena butuh uang cepat malam itu juga, Haji Somad menawar sadis. Tanah yang harganya harusnya 1 miliar, hanya dihargai 300 juta. 300 juta, cash malam ini. Atau tidak sama sekali, ucap Haji Somad sambil menghisap cerutunya. Baik, Pak Haji. Deal. Jawab Bambang cepat, didorong ibunya. Ia menandatangani akta jual beli di bawah tangan tanpa membaca detailnya. Sertifikat tanah warisan berpindah tangan. Uang 300 juta berpindah ke koper Bambang. Pagi buta keesokan harinya, pertemuan rahasia dilakukan di pinggir hutan jati yang sepi, sesuai permintaan Jeng Rara. Bambang menyerahkan koper berisi uang hasil jual tanah leluhur itu dengan tangan gemetar namun penuh harap. Pak Lurah memang pahlawan saya, ucap Rara lembut, menerima koper itu. Tunggu kabar saya nanti siangnya. Begitu urusan notaris beres, saya transfer 600 juta ke rekening Bapak.
Demi Jeng Rara jabatan pun saya pertaruhkan. Jawab Bambang dengan nada merayu yang menggelikan. Rara tersenyum manis, lalu masuk ke dalam mobil sedan hitamnya. Begitu mobil melaju menjauh dan Bambang melambaikan tangan penuh cinta, senyum di wajah Rara lenyap seketika. Ia mengambil ponselnya, mengetik pesan singkat kepada kontak bernama Ibu Negara. Tanah warisan sudah lepas, Bu. Sertifikat sah pindah ke Haji Somad. Uang 300 juta sudah aman di tangan saya. Siap disetor ke Ibu. Di dapur rumah Pak Lurah, Yati membaca pesan dari Surti itu di ponsel jadulnya. Sudut bibirnya terangkat dingin. Ia tahu tanah itu sudah hilang. Ia tahu suaminya kini bukan lagi pewaris terhormat, melainkan pejabat miskin yang baru saja menjual harga diri leluhurnya. Nikmati mimpi indah terakhir kalian, Mas, Bu. Gumam Yati lirih sambil memotong cabai rawit. Pedasnya cabai di tangannya tak sepedas nasib yang akan menimpa suami dan mertuanya nanti siang. Saat kalian sadar nanti, tanah itu sudah bukan milik kalian, dan uang itu sudah kembali ke pemilik aslinya. Yati meletakkan pisau dapur. Dendamnya hampir lunas. Ia bersiap untuk babak terakhir, membuka topeng di depan seluruh warga desa. 3 hari berlalu sejak uang 300 juta rupiah hasil penjualan tanah warisan itu berpindah tangan. 3 hari yang terasa seperti 3 abad bagi Yati. Suasana di rumah joglo Pak Lurah berubah drastis, namun ke arah yang mengerikan. Hawa di dalamnya bukan menjadi lebih hangat karena harapan, melainkan penuh dengan hawa kesombongan feodal yang mencekik leher. Bu Joyo dan Bambang sudah bertingkah layaknya Bupati dan Ibu Suri yang sedang merencanakan pesta rakyat. Padahal, sepeser pun uang 600 juta yang dijanjikan Jeng Rara belum masuk ke rekening. Namun, racun delusi kekayaan sudah merasuki otak mereka hingga ke sumsum. Mereka mulai menunjuk-nunjuk katalog mobil baru di showroom, berdebat keras tentang rencana renovasi pendopo agar lebih megah dari kantor kecamatan, hingga merencanakan syukuran besar-besaran dengan wayang kulit semalam suntuk. Seolah-olah uang itu sudah ada di brankas desa, siap dihamburkan. Nanti lantai tanah di pendopo depan kita ganti keramik marmer yang licin, embang. Biar kalau ada tamu dari kabupaten, mereka kepleset saking kagumnya. Tunjuk Bu Joyo pada majalah desain interior yang sudah lecek. Iya, Bu. Nanti Bambang juga mau beli seragam dinas baru. Jahit di penjahit mahal di kota. Mobil dinas juga ganti Pajero Sport hitam. Masak lurah mobilnya Avanza butut. Sahut Bambang dengan gaya sok kuasa, sambil menyalakan rokok lembak menyanyi yang kesekian bungkus hari itu. Di sudut ruangan, Yati hanya diam masila, duduk bersimpuh, sambil melipat baju batik, seperti hantu penunggu rumah yang tak dianggap keberadaannya. Ia terus melakukan tugasnya, menyapu halaman luas itu sendirian, mengisi bak mandi, memasak. Namun, setiap gerakannya kini terasa dingin dan mekanis. Jiwanya sudah perlahan menarik diri dari rumah joglo ini. Malam itu, puncak ketegangan akhirnya meledak. Langit di luar mendung pekat tanpa bintang. Suara kodok di sawah bersahut-sahutan, seolah alam pun enggan menyaksikan kekejaman yang akan terjadi di rumah pemimpin desa itu. Yati menyajikan makan malam seperti biasa. Di atas meja tersaji sayur lodeh nangka muda yang santannya kental gurih, sambal terasi bakar, dan gereh petek, ikan asin, goreng kering. Menu, deso, yang sederhana, dimasak dengan sepenuh hati di atas tungku kayu bakar. Namun, baru saja mangkuk sayur lodeh itu diletakkan di meja makan, Bu Joyo yang baru keluar dari kamar langsung menatapnya dengan mata melotot. Wajahnya berkerut jijik, seakan Yati baru saja menyajikan racun tikus. Tanpa peringatan, tangan Bu Joyo bergerak cepat. Piar! Suara pecahan gerabah memekakan telinga. Bu Joyo menepis mangkuk lodeh itu dengan kasar hingga jatuh berantakan ke lantai tanah liat yang belum dikeramik. Kuah santan panas membasahi lantai. Potongan nangka muda berserakan bercampur pecahan beling. Aroma sedap lodeh seketika berubah menjadi bau anyir kemarahan. Yati terlonjak mundur. Ujung jariknya nyaris terkena kuah panas. Ia menatap nanar makanan yang sudah ia masak berjam-jam itu. Makanan wedhus, teriak Bu Joyo. Suaranya melengking tinggi menembus dinding anyaman bambu, mungkin terdengar sampai tetangga sebelah.
Sebentar lagi kita jadi orang kaya. Embang. Masak Pak Lurah dikasih makan beginian terus. Ibu sudah muak lihat muka dia dan masakannya yang deso ini. Bikin mual. Kamu mau merendahkan martabat keluarga lurah? Hah? Bambang, yang sedang duduk santai sambil mengangkat kaki ke atas meja. Sikap yang sangat tidak pantas bagi seorang lurah. Bukannya kaget, malah tertawa kecil. Ia sedang sibuk menatap layar ponselnya, menunggu balasan chat dari Rara yang belakangan ini hanya centang dua tanpa balasan dengan alasan, sinyal susah di bank pusat. Iya tuh, kamu tuh ngerusak selera makan pejabat aja. Timpal Bambang tanpa rasa bersalah sedikit pun. Jeng Rara bilang lusa uangnya cair. Habis itu kita bakal makan di restoran tiap hari. Lidah kita harus mulai dibiasakan makan enak, bukan sayur lodeh terus. Kamu nggak masuk dalam rencana pembangunan masa depan kami, jadi mending kamu sadar diri. Yati terdiam. Ia menatap pecahan mangkuk di kakinya. Biasanya, ia akan bersimpuh, memungut pecahan itu sambil memohon ampun endlosor di kaki mertuanya. Tapi kali ini tidak. Sesuatu di dalam darah dagingnya, darah seorang putri juragan tanah yang disegani, telah bangkit. Yati berdiri tegak. Ia mengangkat wajahnya, menatap mata suami dan ibu mertuanya satu persatu dengan sorot mata yang tajam dan berwibawa. Tatapan yang membuat Bu Joyo sejenak merasa kerdil. Jadi, maksud ibu dan Mas Bambang bicara seperti itu apa? Tanya Yati datar. Bahasa krama inggilnya lenyap, digantikan bahasa ngoko yang tegas. Maksud ibu. Bu Joyo tertawa sinis, menutupi rasa gentarnya. Wanita tua itu berdiri, berjalan cepat menuju kamar belakang yang sempit dan pengap, tempat Yati tidur selama ini. Terdengar suara gaduh. Barang-barang dibanting. Tak lama kemudian, Bu Joyo keluar sambil menyeret sebuah bungkusan kain jarik besar. Bungkusan pakaian Yati. Hanya selembar kain jarik yang diikat ujungnya, berisi beberapa potong kebaya lusuh. Dengan tenaga setan, Bu Joyo melempar bungkusan itu ke halaman pendopo yang gelap. Bu, bungkusan itu jatuh ke tanah berdebu. Itu maksud ibu, seru Bu Joyo lantang, telunjuknya mengarah ke pintu gerbang kayu. Mulai malam ini, detik ini juga, kamu minggat dari sini. Kami sudah muak menampung benalu miskin sepertimu. Bambang sebentar lagi akan melamar Jeng Rara. Wanita ningrat yang levelnya langit dan bumi sama kamu. Rumah joglo ini butuh nyonya baru yang sepadan. Kamu cuma bikin sepet mata. Yati menoleh ke arah suaminya. Bambang tidak mencegah ibunya. Sang lurah justru menyalakan rokok lagi, membuang muka ke arah dinding. Ngapunten ya, Ti. Ucap Bambang tanpa menatap istrinya. Namanya politik dan hidup. Harus realistis. Aku butuh istri yang bisa modalin aku jadi bupati, bukan yang bisanya cuma di dapur. Kamu pulang saja ke gunung, bantu bapakmu macul. Siapa tahu ada duda tua di sana yang mau nampung janda lurah. Yati menatap Bambang lamat-lamat. Lelaki yang dulu bersumpah di depan penghulu dan disaksikan warga desa. Sumpah jabatan dan sumpah pernikahan. Dua-duanya ia langgar dengan mudah. Hati Yati membeku. Kalian yakin mengusir saya malam ini? Tanya Yati pelan. Suaranya bergema di pendopo yang sunyi. Ingat, tanah warisan bapak sudah tidak ada. Uang hasil jualnya ada di tangan orang asing yang baru kalian kenal 2 hari. Kalau saya pergi, tidak ada yang akan menahan pondasi rumah ini saat badai datang. Halah, jangan sok jadi dukun. Potong Bu Joyo meremehkan. Lusa uang kami cair 600 juta. Tanah itu bisa kami beli lagi 10 kali lipat. Kami nggak butuh kamu. Kamu itu cuma pembawa sial. Pergi sana. Hus, hus. Yati mengangguk pelan. Senyum tipis terukir di bibirnya. Senyum yang penuh misteri. Baik, Bu. Mas Bambang. Saya pamit. Ucap Yati tenang. Ia tidak mencium tangan suaminya. Ia tidak pamit pada mertuanya. Ia melangkah perlahan menuruni tangga pendopo, membiarkan kaki telanjangnya menyentuh tanah dingin halaman. Ia memungut bungkusan kainnya. Tidak ada drama air mata. Sebelum melangkah keluar gerbang kayu jati yang berukir, Yati berbalik sebentar.
Di bawah sorot lampu Petromax yang bergoyang ditiup angin, wajahnya terlihat agung. "Satu pesan saya," kata Yati. Tatapannya menembus jantung Bambang. "Jangan pernah mencari saya di gubuk petani di gunung. Karena kalian tidak akan menemukan saya di sana. Dan saat kalian menangis darah nanti, ingatlah malam ini. Ingatlah saat kalian membuang berlian demi memungut pecahan kaca. Cuy, najis ibu nyari kamu. Mimpi." Balas Bujoyo meludah ke tanah. "Sana pergi. Jangan balik lagi jadi gembel di desa ini. Pergi yang jauh. Jangan bikin malu Pak Lurah," teriak Bambang. Yati berbalik dan berjalan menembus kegelapan jalan desa. Angin malam menerpa kebaya tipisnya. Ia berjalan melewati pos ronda yang sepi, melewati sawah-sawah yang membentang luas. Begitu ia sampai di perbatasan desa, di jalan aspal utama yang menghubungkan desa dengan kota kabupaten, sebuah pemandangan kontras menantinya. Sebuah mobil Alphard putih bersih, kontras dengan kegelapan desa, sudah menunggu dengan mesin menyala halus. Lampu hazardnya berkedip pelan. Seorang sopir berseragam safari turun dengan sigap, membukakan pintu belakang. Di dalam mobil yang sejuk itu, duduk seorang pria tua berpeci hitam dengan sorban putih di lehernya. Wajahnya teduh namun berkarisma kuat. Itu adalah Abah Wiryo, juragan tanah yang disegani di 3 kabupaten, ayah kandung Yati. Matanya berkaca-kaca melihat putri tunggalnya berjalan kaki membawa bungkusan kain lusuh. "Naik, Enduk, tirakatmu sudah selesai," ucap Abah Wiryo lembut. Suaranya bergetar. "Maafkan Abah membiarkanmu dihina orang-orang sombong itu demi nazarmu." Yati masuk ke dalam mobil mewah itu. Ia duduk di samping Abah, menyandarkan kepalanya. Air mata akhirnya menetes. "Belum selesai, Bah," bisik Yati lirih. Matanya menatap tajam ke arah desa yang ia tinggalkan. "Masih ada 1 babak lagi. Babak wiwitan panen raya." Abah Wiryo mengelus kepala putrinya. "Benar. Panen karma. Besok lusa." Yati menegakkan duduknya, menghapus air mata. Wajah Yati si babu, lenyap, berganti menjadi wajah Hajah Nurhayati, pengusaha agrobisnis sukses lulusan sarjana pertanian. "Tepat saat Bambang nagih janji uang itu, kita akan datang. Aku ingin melihat wajah mereka saat tahu siapa Jeng Rara sebenarnya, dan siapa Yati yang sebenarnya. Abah sudah siapkan semuanya. Tanah warisan yang dijual Bambang ke Haji Somad itu, sebenarnya Abah yang beli lewat Haji Somad. Sertifikatnya sudah aman di brankas Abah malam ini juga. Rumah joglo itu sekarang berdiri di atas tanah milik kita," ucap Abah Wiryo tenang. "Kita tinggal menunggu waktu untuk mengusir penyewanya." Mobil mewah itu melaju menembus malam, membawa Yati pergi dari kepalsuan. Di kejauhan, di pendopo reot itu, Bujoyo dan Bambang tertawa lepas, merayakan kemenangan semu, tanpa sadar bahwa tanah yang mereka injak sudah bukan milik mereka lagi. Hitung mundur kehancuran sang lurah telah dimulai. Hari yang dinanti-nanti itu akhirnya tiba. Hari Jumat Pahing, hari yang dikeramatkan banyak orang, sekaligus hari di mana janji manis Jeng Rara tentang pencairan dana 600 juta rupiah jatuh tempo. Sejak adzan subuh belum berkumandang, pendopo rumah Pak Bambang sudah sibuk. Namun, kesibukan itu bukan diisi dengan tawa bahagia, melainkan dengan kepanikan yang perlahan mencekik leher. Bambang mondar-mandir di teras pendopo seperti orang linglung. Keringat dingin sebesar biji jagung bercucuran di pelipisnya, membasahi kerah kemeja batiknya yang sudah kusut. Ponsel murahannya menempel erat di telinga. Panas karena terus-menerus digunakan untuk menelepon 1 nomor yang sama. "Gimana, Embang? Nyambung?" tanya Bujoyo dengan suara bergetar. Ia duduk di kursi rotan, meremas-remas ujung selendang batiknya hingga kusut. Wajahnya pucat pasi. Pupur tebal yang ia pakai tidak mampu menutupi ketakutan di matanya. Bayangan uang ratusan juta mulai memudar, digantikan oleh bayangan wajah Haji Somad yang terkenal galak kalau menagih janji. "Enggak aktif, Bu. Dari tadi operator terus. WhatsApp juga centang 1, padahal profilnya online tadi malam.
Bambang membanting ponselnya ke meja dengan frustrasi, nyaris menangis. Jangan-jangan kita ditipu, Bu? Jangan-jangan Rara kabur bawa uang 300 juta itu. Hus! Jangan ngomong sembarangan, sentak Bu Joyo, meski hatinya sendiri ketar-ketir setengah mati. Ia berusaha menyangkal kenyataan pahit. Mungkin dia lagi di jalan. Sinyal di bank pusat kan susah kalau di dalam gedung beton. Dia kan istri pejabat. Sibuk. Atau mungkin. Tiba-tiba, ucapan Bu Joyo terhenti. Terdengar deru mesin mobil yang sangat halus namun bertenaga dari arah gerbang desa. Bukan suara motor bebek yang cempreng. Bukan pula suara mobil pick-up pengangkut sayur. Ini suara kemewahan yang jarang terdengar di jalanan desa yang berlubang. Mata Bu Joyo dan Bambang berbinar seketika. Harapan mereka yang nyaris padam kembali menyala terang. Itu dia. Itu pasti Jeng Rara. Pekik Bu Joyo histeris. Rara datang bawa uangnya. Embang. Gusti Allah masih sayang sama kita. Tanpa memakai sandal, ibu dan anak itu berlarian ke halaman depan, saling mendahului seperti orang kesurupan. Mereka sampai di gerbang kayu jati dengan napas terengah, siap menyambut sang Dewi Penolong. Namun, pemandangan di depan mata membuat lidah mereka keluh. Bukan sedan hitam milik Rara yang berhenti di sana, melainkan sebuah mobil Alphard putih terbaru yang bodinya tinggi dan gagah, memantulkan sinar matahari pagi dengan angkuh. Mobil semewah ini biasanya hanya dipakai oleh bupati atau gubernur saat kunjungan kerja. Para tetangga mulai bermunculan keluar rumah. Bu Carik, Pak RT, dan warga lainnya merapat pagar, berbisik-bisik kagum. Tamu agung siapa yang sudi mampir ke rumah Pak Lurah pagi-pagi buta? Pintu geser otomatis mobil itu terbuka perlahan. Seorang sopir berseragam safari turun, lalu membantu penumpang belakang turun dengan sikap sangat hormat. Detik berikutnya, sepasang kaki beralaskan selop kulit mahal menjejak tanah berdebu. Sosok wanita itu keluar dengan anggun yang mempesona. Ia mengenakan kebaya enci modern berwarna putih tulang dipadu dengan kain batik tulis yang harganya jutaan rupiah. Rambutnya disanggul rapi dengan tusuk konde emas. Kacamata hitam besar menutupi sebagian wajahnya. Bu Joyo menyipitkan mata. Ia merasa kenal dengan postur tubuh itu. Saat wanita itu membuka kacamata hitamnya dengan gerakan perlahan, jantung Bu Joyo seakan berhenti berdetak. Yati? Desis Bu Joyo tak percaya. Itu Yati. Tapi bukan Yati si menantun deso yang biasa disuruh-suruh ke pasar. Ini adalah Yati yang bersinar, berkelas, dan memancarkan aura priai ningrat yang menyilaukan. Kulitnya glowing terawat. Wibawanya jauh melebihi Bu Camat sekalipun. Bambang ternganga lebar. Rahangnya nyaris jatuh. Yati, kamu. Bukannya menjawab. Yati hanya menatap mereka dengan senyum tipis. Senyum yang merendahkan. Ia lalu berbalik sebentar ke arah dalam mobil, membantu seorang pria tua berpeci hitam turun. Abah Wiryo. Darah Bu Joyo mendidih seketika. Otak piciknya langsung menyusun kesimpulan kotor. Dari mana menantu yang diusir 3 hari lalu bisa kembali dengan mobil semewah ini? Heh, Yati, teriak Bu Joyo melengking, memecah keheningan pagi desa. Ngapain kamu balik ke sini? Pamer. Baru 3 hari diusir sudah jadi istri simpanannya. Pasti mobil mewah ini dari dukun pelet atau gadun kota, kan? Ngaku kamu. Para warga terkesiap. Bisik-bisik berubah menjadi riuh. Bambang ikut terpancing emosinya. Harga dirinya sebagai lurah terasa diinjak-injak. Benar itu, Ti. Jadi selama ini kamu main gila. Dasar wanita kotor. Najis aku pernah nikah sama kamu. Yati tidak mundur. Ia tertawa kecil. Tawa yang renyah namun menusuk. Istri simpanan? Duh, Bu. Mas Bambang pikiran kalian itu cupet sekali. Kasihan. Jangan ngelak. Potong Bu Joyo histeris. Bapak-bapak, ibu-ibu, lihat nih kelakuan mantan menantu saya. Pulang-pulang bawa mobil haram. Usir dia dari desa suci kita. Yati melirik jam tangan emasnya. Sudah selesai marahnya, Bu? Sayang sekali energinya habis buat fitnah.
Padahal ibu butuh tenaga buat menghadapi tamu saya yang satu lagi. Tamu siapa? Bentak Bambang. Tepat saat itu, pintu mobil sisi satunya terbuka. Seseorang perlahan turun. Wanita cantik dengan gaun bunga-bunga. Jeng Rara. Mata Bambang berbinar. Jeng Rara. Akhirnya datang. Mana uang saya? Rara tersenyum manis, lalu berjalan mendekat ke arah Yati, dan menunduk hormat. Mencium tangan Yati. Maaf Bu Bos, saya telat. Tadi mampir beli serabi dulu. Ucap Rara dengan logat Jawa medok yang sangat kental. Jauh dari logat Jaksel yang biasa ia pakai. Bambang dan Bu Joyo mematung. Rara mencium tangan Yati. Yati menepuk bahu Rara pelan. Kenalkan Mas Bambang, Bu Joyo. Ini Surti, kepala dapur di perusahaan catering milik ayah saya. Dia yang biasa masak soto buat ribuan karyawan pabrik kami. Aktingnya bagus kan jadi Jeng Rara? Ah, apa? Bambang mundur selangkah. Kakinya lemas. Surti. Tukang masak. Inggih, Pak Lurah. Jawab Surti sambil cengengesan. Mobil sedan hitam itu sewaan. Baju-baju mewah itu properti syuting sinetron bekas. Dan uang 300 juta hasil jual tanah yang Pak Lurah kasih kemarin. Surti merogoh tasnya, mengeluarkan sebuah amplop tebal. Ia menyerahkannya pada Abah Wiryo. Sudah kembali ke tangan pemilik aslinya. Abah Wiryo yang membeli tanah itu lewat tangan Haji Somad. Dan uangnya kembali lagi ke Abah lewat tangan saya. Jadi muter-muter aja duitnya. Pak? Tidak Aak. Jerit Bu Joyo histeris. Menjambak rambutnya sendiri. Tanah warisan leluhur, harta satu-satunya, hilang hanya karena ditipu tukang masak. Kalian penipu. Kembalikan tanah kami. Itu tanah keramat. Saya lapor polisi. Bu Joyo meronta-ronta. Lapor polisi. Abah Wiryo maju selangkah. Wibawanya sebagai kiai kampung dan juragan tanah membuat nyali Bu Joyo ciut. Silakan. Tapi ingat, Bambang menandatangani akta jual beli itu secara sadar. Dan satu lagi, tanah tempat rumah ini berdiri. Abah Wiryo menunjuk tanah di bawah kaki mereka. Dulu bapakmu menggadaikan sertifikat rumah ini ke saya 5 tahun lalu buat modal nyalon lurah periode pertama, kan? Sampai sekarang belum lunas. Dan hari ini jatuh temponya. Karena kalian sudah tidak punya aset lagi buat bayar hutang. Abah Wiryo mengeluarkan surat penyitaan. Maka rumah joglo ini resmi saya sita. Apa? Bambang dan Bu Joyo berteriak bersamaan. Kalian punya waktu 1 jam untuk angkat kaki. Titah Yati dingin. Kalau tidak, traktor bajak sawah bapak saya yang di ujung jalan itu akan meratakan pendopo ini jadi kandang sapi. Bambang jatuh berlutut di tanah. Habis sudah. Istri yang tulus diusir. Tanah warisan hilang, rumah disita, jabatan lurah terancam karena skandal hutang. Bambang merangkak mendekati kaki Yati. Ti. Yati sayang tolong Mas. Ti. Mas hilaf. Mas janji bakal berubah. Mas ceraikan Surti. Rara. Mas mau balik sama kamu. Kita mulai lagi dari nol ya? Kamu kan anak juragan. Yati menatap suaminya yang bersimpuh di debu. Mulai dari nol? Ulang Yati pelan, lalu tertawa getir. Maaf, Mas. Aku sudah kembali ke angka 1000. Dan kamu sudah minus. Surat cerai akan diurus pengacaraku. Dan oh ya, amplop berisi foto-foto perselingkuhanmu dengan Surti. Meski cuma sandiwara, sudah aku kirim ke Pak Camat. Siap-siap dicopot jabatanmu besok pagi karena cacat moral. Yati berbalik. Berjalan anggun kembali masuk ke mobil, diikuti Abah Wiryo dan Surti. Mobil mewah itu melaju pergi, meninggalkan debu. Belum hilang debu itu, rombongan warga desa yang marah mulai berdatangan. Mereka mendengar kabar bahwa lurah mereka ternyata menjual tanah desa demi janda palsu. Turunkan Lurah Bambang, teriak warga. Balikin uang kas desa yang dipakai main judi. Bu Joyo pingsan di teras pendopo yang sebentar lagi akan rata dengan tanah. Bambang hanya bisa pasrah saat warga mulai melempari rumahnya dengan tomat busuk. Di dalam mobil yang sejuk,
Yati membuka jendela sedikit, menghirup udara kebebasan. Sudah puas, Enduk? Tanya Abah Wiryo. Puas, Bah. Jawab Yati tersenyum. Sekarang, ayo kita pulang. Sawah-sawah itu butuh sentuhan tangan Yati lagi. Yati menutup jendela. Sandiwara selesai. Sang ratu telah kembali ke tahtanya, meninggalkan raja palsu yang hancur dalam runtuhan keserakahannya sendiri.